Salam damai, salam bahagia bagi Tuhan dan ciptaan. Hari ini ketemu Cak Don lagi, tukang membaca pengalaman orang. Teman saya maksud saya. Saudara-saudaraku, di akhir zaman ini Tuhan membuat sebuah konsep di akhir zaman. Jadi konsep itu dimasukkan di dalam satu raga. Nah, satu raga itu ada aneka konsep dari Tuhan. Apakah konsep itu memang untuk umat di akhir zaman? Ya kita ikuti aja pengalaman teman saya ini. Ini masih ada kaitannya dengan raga kerasulan. Jadi raga kerasulan ini raga itu bukanlah rasul, tapi raga itu akan didik seorang rasul. Rasul di sini jangan disamakan dengan rasul-rasul yang kemarin. Rasul itu kan cuma bahasa aja. Rasul itu bisa berarti utusan atau bisa berarti atase ya. Bisa berarti tukang pos, bisa berarti wong sing ngirim undangan, macam-macam namanya rasul. Oke, kita langsung di terusannya masih konsep raga kerasulan. Di balik pembuatan konsep raga kerasulan, ada apa di balik pembuatan konsep raga kerasulan? Oke, next. Dalam pembuatan sebuah konsep atau raga kerasulan, ada keterangan yang menjadi sebab terwujudnya konsep tersebut. Saya ulang lagi, dalam pembuatan sebuah konsep atau raga kerasulan, ada keterangan yang menjadi sebab terwujudnya konsep tersebut. Konsep tersebut dibuat oleh Maha Merajai. Jadi ada cerita ya, sebelum ada konsep raga kerasulan. Sekelumit kisah dan menggambarkan tentang siapakah Maha Merajai. Tidak jauh dari konsep yang dibuatnya, bahwa Maha Merajai adalah Tuhan yang memberikan istilah tentang Rasul atau utusan. Jadi istilah Rasul atau utusan ini ternyata dari Maha Merajai. Rasul terbanyak atau utusan terbanyak berada pada tempat Maha Merajai. Setelah ada usaha Tuhan untuk menghubungkan ciptaan kepadanya, Maha Merajai mendampingi Tuhan tersebut. Setelah ada usaha, setelah ada usaha Tuhan untuk menghubungkan ciptaan kepadanya, jadi ada usaha Tuhan untuk menghubungkan ciptaan kepadanya. Makanya dulu rasul-rasul ini kan menjadi alatnya Tuhan untuk menghubungkan kepada ciptaan. Makanya kemarin ketika di cross check, ketika banyak umat yang tidak terhubung dengan Tuhan, walaupun sudah adanya rasul, maka ada sebagian yang dibikin daur ulang seperti itu. Boleh jadi di akhir zaman nanti ada banyak yang didaur ulang kali ya, karena ada banyak rasul yang turun nanti. Rasul apa ya? Rasul Syiat, Rasul Piro ya, Rasul Aziz, Rasul jeneng disebut Rasul yang redek biasa-biasa aja. Maha Merajai mendampingi Tuhan tersebut. Sebelum adanya ciptaan berupa bumi dan langit,
dalam kurung pada masanya tidak ada istilah tentang Rasul atau utusan Tuhan. Oh ngono ceritanya. Sebelum ada ciptaan berupa bumi dan langit, tidak ada istilah tentang Rasul atau utusan Tuhan. Ya kalau belum ada ciptaan yang lain, artinya kalau dulu bangsa-bangsa pertama yang diadakan itu memang selalu bertemu dengan Tuhan. Itu memang dulu belum ada istilah Rasul atau utusan Tuhan, karena masing-masing ciptaan itu sudah terbiasa ketemu Tuhan. Iblis sudah terbiasa ketemu Tuhan, malaikat sudah terbiasa ketemu Tuhan. Setelah langit mengalami perkembangan dan Tuhan memberikan kepercayaan kepada ciptaan untuk mengatur langit, maka Tuhan mencari cara agar Dia masih bisa ikut andil dalam mengatur langit seisinya itu. Maha Merajai mempunyai inisiatif yang diajukan kepada Tuhan yang lain. Bagaimana bila pada masing-masing ciptaan, konsep atau buatan Tuhan terdapat seorang petugas atau utusan atau rasul. Jadi yang memberikan ide pertama kali tentang petugas, utusan atau rasul itu dari Maha Merajai. Ada banyak ide atau pendapat tentang hal ini. Ada yang sepakat dikarenakan hubungan Tuhan dengan ciptaan agar terus berjalan. Dan Tuhan masih bisa memberikan pengaruh terhadap kelangsungan penduduk langit. Baik itu unsur alam, malaikat, jin, manusia, dan sebagainya. Nah ini ada satu pemahaman bahwa sebelum ada bumi memang sudah ada penduduk langit. Nah, pertanyaannya apakah manusia waktu itu sudah menjadi penduduk langit? Boleh jadi manusia itu masih menjadi penduduk langit karena uji coba pembuatan manusia pertama kali memang ditempatkan di langit. Nah, orang yang sampai ke bumi memang orang yang sudah diseleksi. Nah, ini masih belum ada ceritanya bagaimana manusia di bumi. Ada yang berpendapat bahwa ciptaan yang ada di langit bisa melakukan kehidupannya dan mereka menjadi alat Tuhan berada di langit tersebut. Tuhan akan memakai raga mereka untuk menjalankan keteraturan langit. Jadi Tuhan akan memakai raga mereka untuk menjalankan keteraturan langit. Namun dari beberapa pendapat yang ada pada Tuhan, muncullah satu ciptaan yang datang kepada Tuhan dengan membawa power kesederhanaan. Dia dibawa oleh salah satu Tuhan, yaitu Maha Mengatur. Ciptaan itu hanya didatangkan agar Tuhan bisa memperkirakan dan melihat bagaimana bila ada ciptaan yang akan dijadikan utusannya itu. Maha Merajai berada di belakang ciptaan tersebut dan mengatakan, "Aku di balik utusan Tuhan." Tuhan kemudian bertanya kepada ciptaan tersebut tentang berita apa yang dia ketahui tentang ciptaan. Dia dapat menjawab pertanyaan Tuhan yang menjadi rasa Tuhan. Dia seperti seorang ciptaan yang dijadikan alat untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam rasa Tuhan yang bisa jadi selama ini disembunyikan. Kalau kemarin tentang konsep raga kan begitu. Konsep raga itu kan raga kerasulan. Maksud saya itu dia memang ada dalam rangka orang itu harus mencintai Tuhan dan bisa merasakan apa yang dirasakan Tuhan. Makanya awal-awal ada utusan seperti itu, memang di situ rasa Tuhan biar tersampaikan kepada ciptaan. Dan ini menjadi alat Tuhan. Apakah rasa Tuhan sudah sampai tidak di ciptaan? Nah, itu makanya ada seorang petugas Tuhan
Jadi nabi-nabi itu sebenarnya juga turun dalam rangka untuk menyampaikan rasa Tuhan kepada ciptaan. Sebagaimana cerita tentang Nabi Muhammad, yang berita yang di buku sebelum-sebelumnya kan seperti itu. Tuhan ingin sampai memperkenalkan dirinya kepada ciptaan, sampai nama Tuhan yang uswatun hasanah harusnya akhirnya dimiliki oleh Rasulullah. Saya baru tahu kalau sejarah uswatun hasanah itu punyanya salah satu Tuhan, yaitu Maha Suci. Tuhan kaget dan merasa bahwa rasanya bisa terungkap. Padahal selama ini Tuhan juga merasa bahwa Dia tahu banyak hal. Mengapa dengan didatangkannya ciptaan tersebut membuat Tuhan harus memberitahukan banyak hal kepada dirinya. Jadi ketika ada utusan itu, Tuhan ya curhat sebenarnya. Curhat kepada ciptaan tersebut agar disampaikan kepada ciptaan yang lain. Itu asal usul adanya petugas Tuhan. Ini masih di wilayah langit. Dididiklah ciptaan tersebut dan Tuhan mengenalkan dirinya kepada ciptaan itu. Yang dimasuk pada ciptaan itu sing calon petugas. Dididiklah ciptaan tersebut dan Tuhan mengenalkan dirinya kepada ciptaan itu. Dia diturunkan lagi oleh Maha Mengatur. Dia merasa kesulitan saat diturunkan kembali ke langit. Kemudian dibawa kembali kepada para Tuhan serta Maha Merajai yang juga mengamati ciptaan tersebut, tiba-tiba berkata, "Bawakan ciptaan yang banyak untukku. Akan kujadikan sebagai alat untuk mengenal Tuhan." Itu bahasanya Maha Merajai ini ya. "Bawakan ciptaan yang banyak untukku. Akan aku jadikan sebagai alat untuk mengenal Tuhan." Berarti kepinginnya Maha Merajai itu wis gawe ciptaan. Engko tak dadekno iki utusan untuk menyampaikan perasaan Tuhan kepada ciptaan. Maha Mengatur mulai menyusun rencana membuka Tuhan agar bisa dikenal oleh ciptaannya. Ada banyak ciptaan yang dibawa oleh Maha Mengatur. Ada banyak ciptaan yang dibawa oleh Maha Mengatur. Kemudian banyak para Tuhan yang berebut untuk mendidik mereka. Jadi petugas-petugas yang mau turun di wilayah langit itu masih dididik untuk menjadi seorang petugas. Dengan tahapan-tahapan yang sama setelah mereka diberitahu tentang Tuhan. Kemudian mereka dilatih untuk melakukan suatu pekerjaan di tempat Tuhan. Mereka adalah sosok-sosok yang patuh terhadap Tuhan. Membuat Tuhan senang dan menyayangi mereka. Setiap mereka datang kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan segan-segan untuk memberinya ilmu dan kemampuan. Hingga mereka telah siap untuk diturunkan kembali menurut Maha Mengatur. Jadi mereka mau turun lagi ke satu langit tadi, diseleksi lagi sama Maha Mengatur. Oh ya, kamu sudah pantas turun. Karena dia track recordnya di wilayah ketuhanan kan sudah banyak dididik. Dan kenyataan awal-awal para petugas itu semuanya patuh dan itu membuat senang. Ya, gitu. Patuh dan membuat senang. Itu yang menjadi Tuhan keranjingan. Akhirnya Tuhan kan diorangkan. Ya, ada petugas kan akhirnya Tuhan diorangkan, ada keranjingan. Piye, engko enek acara nyembah-nyembah ta enggak enak iki. Kan di sini enggak ada tatanan kamu dididik, Tuhan curhat, oke, didengarkan para petugas. Setelah itu Tuhan memberikan ilmunya kepada petugas dan sosok-sosok itu semuanya patuh. Awal-awalnya begitu. Ada Tuhan yang resek. Kayaknya ini ada perlu dilatih bagaimana menyembah kali ya. Itu mungkin kan ada Tuhan yang resek yang membuat
Tuhan blunder. Membuat Tuhan blunder. Karena ketika membuat permainan nyembah-nyembahan, ternyata saya bingung ini. Nah, makanya Tuhan menjadi blunder sekarang ini. Nah, sudah terlanjur dikenal oleh ciptaan, ya, untuk harus nyembah, ya. Akhirnya bingung, salah nih kan dari Tuhan, rasa no ya. Seperti itu. Sejak saat itu Maha Merajai mengatakan, mereka adalah utusan Tuhan. Mereka adalah Rasul Tuhan. Menjadi Rasul Tuhan tidaklah mudah. Mereka akan mempunyai hidup yang dikendalikan oleh Tuhan. Makanya Nabi Muhammad katanya ila wahyu yuha, dikendalikan. Isa yo bahasanya bahasa Tuhan. Makanya menjadi petugas Tuhan maka akan dikendalikan oleh Tuhan. Seakan-akan mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menjalankan kemauan Tuhan. Mereka tidak bisa memiliki kebebasan untuk mengatur langit karena mereka hanya menjadi alat Tuhan. Artinya ciptaan itu sebenarnya mempunyai kekuatan untuk mengatur langit. Makanya ada wilayah Tuhan dulu sangat eksklusif. Khawatir ketika itu terjangkau oleh manusia. Karena manusia diciptakan terlalu unggul. Walaupun nampak lemah. Tapi pengaruh manusia luar biasa di seluruh ciptaan. Makanya manusia dijadikan rebutan mungkin oleh bangsa lain. Saya nggak menuduh bangsa malaikat atau bangsa Tuhan, nggak menuduh bangsa jin atau bangsa apapun. Mereka menggunakan kekuatan manusia, mempunyai tingkat penghancuran yang luar biasa. Apa yang diinginkan Tuhan untuk langit akan mereka kerjakan di sana. Nah, makanya mereka hanya apa yang diinginkan Tuhan aja yang dia kerjakan. Kemudian kembali lagi dan melakukan bimbingan, setelah itu menjalankan perintah lagi. Jadi tugas kembali kepada Tuhan untuk mendapatkan bimbingan, setelah itu menjalankan perintah lagi. Itu yang lama. Ya, yang lama itu latihannya masih di langit. Waktu itu latihannya. Jadi nggak kemana-mana lagi, sudah latihan dulu di langit untuk menjadi seorang petugas Tuhan. Jadi petugas Tuhan itu menjalankan, minta bimbingan lagi, menjalankan perintah lagi. Sehingga seperti itu. Nah, kalau menjadi petugas Tuhan ya seperti itu. Apa yang salah ketika saya menjalankan tugas tersebut? Oh, kekurangannya di sini. Nah, nanti akan diarahkan sama Tuhan. Nah, kalau ingin menjadi petugas Tuhan, ya harusnya seperti itu. Kalau menjadi petugas Tuhan. Tapi gak bayaran. Bayarannya ya dapat bimbingan langsung dari Tuhan. Itu bayaran yang luar biasa. Oke, selanjutnya. Judul ini, para rasul yang dikirim ke bumi. Jika pada cerita sebelumnya mengisahkan tentang sejarah kerasulan yang ada di langit, sejarah kerasulan yang ada di langit, selanjutnya akan Tuhan ceritakan bagaimana sejarah kerasulan yang ada di bumi. Asik kan? Ada cerita kerasulan di langit, ada cerita kerasulan di bumi. Saya juga baru tahu ada kerasulan di langit. Siapa aja menjadi rasul di langit? Bahwa manusia yang diturunkan pertama kali di bumi sebenarnya sudah menjadi seorang rasul, menjadi seorang utusan. Kan rasul kan diturunkan itu kan bisa kepada umat manusia. Yang jelas Adam disebut rasul atau tidak ya bisa aja rasul, tapi menyalahi pemahaman orang kebanyakan. Tapi Adam memang rasul ya? Iya, umatnya siapa? Umatnya adalah
ciptaan sebelum Adam. Karena Adam memang turun untuk menjadi pemimpin di bumi. Ternyata waktu turun di bumi belum ada manusia yang dipimpin siapa? Ya tumbuhan, ya angin, ya alam atau ciptaan-ciptaan sebelumnya. Makanya Adam ini juga Rasul. Makanya Rasul tidak hanya mimpin manusia aja. Nabi Adam ya Rasul tapi mimpin seluruh ciptaan Tuhan. Begitu. Nah, ke belakang-belakang kebanyakan Rasul untuk manusia. Bukan. Rasul itu untuk seluruh ciptaan semuanya. Tidak hanya bangsa tertentu. Tapi sudah terlanjur kita difahamkan bahwa Rasul turun ke bumi di bangsa tertentu. Ya. Kata bangsa manusia tertentu misalnya. Ya. Dikirim ke Namrud, enggak begitu, sebenarnya untuk semuanya. Cindy, ada Tuhan itu. Bahwa manusia yang diturunkan pertama kali di bumi sebenarnya sudah menjadi seorang Rasul. Itu berarti Adam itu seorang Rasul. Pada Tuhan telah memikirkan dan menjadi pelaksana siapa yang akan menghuni bumi tersebut. Tentu pada percobaan pertama manusia di bumi dia sudah mendapat tugas dan mendapat perintah dari Tuhan untuk datang ke sana. Sedangkan untuk ciptaan-ciptaan yang lain selain manusia, mereka yang pertama kali diturunkan ke bumi adalah seorang Rasul, kemudian kawan-kawannya yang menyusulnya. Akhirnya penduduk bumi menjadi bertambah banyak. Pada manusia, tidak semua manusia yang diturunkan ke bumi adalah seorang Rasul. Nek wingi keterangannya bahwa kabeh ku Rasul ya. Tapi sekarang konsepnya seperti ini. Lihat konteksnya. Harapannya kan setiap manusia juga menjadi seorang Rasul. Nah, pada manusia, tidak semua manusia yang diturunkan ke bumi adalah seorang Rasul. Namun, di bumi itulah mereka akan dibentuk menjadi seorang Rasul. Ada yang turun pertama kali tidak menjadi seorang Rasul, ya, tapi di bumi dia akan dibentuk menjadi seorang Rasul. Walaupun kamu turunnya tidak dikonsep menjadi baik, tapi ketika kamu di bumi bisa dibentuk menjadi baik, maka kamu akan menjadi seorang Rasul. Ada yang turunnya menjadi seorang Rasul, tapi kadang-kadang dia lupa akan dirinya. Akhirnya dia tidak bertugas menjadi seorang Rasul. Ada yang begituan. Pada manusia, walaupun mereka belum dikatakan sebagai seorang Rasul, di dalam raga manusia adalah susunan kerasulan. Di dalam raga manusia adalah susunan kerasulan. Kemudian mereka mengolah susunan kerasulan tersebut. Ketika turun ke bumi, kamu menyadari kodratnya turun ke bumi, maka itu juga akan menyusun sistem kerasulan yang ada di dalam dirimu. Ketika kamu di bumi, ingat bahwa saya diturunkan ke bumi untuk menjaga bumi sebagai pusat kendali alam semesta. Makanya dikatakan penduduk pilihan karena bumi ini memang pusat kendali alam semesta. Pada konsep raga kerasulan tersebutkan bahwa untuk menjadi seorang Rasul maka harus melewati fase kenabian terlebih dahulu. Dalam kurung yaitu ilmu mengenal Tuhan. Jadi fase kenabian itu fase untuk mengenal Tuhan awal-awal. Makanya untuk menjadi seorang Rasul harus kenal Tuhan, harus melewati fase kenabian. Itu disadari atau tidak.
Cuma orang-orang nggak tahu bahwa 5 konsep dasar itu salah satu untuk memperkuat konsep kenabian. Ketemu Tuhan, mengenali Tuhan, apa keinginan Tuhan. Setelah itu baru dia melangkah menjadi satu sosok yang berpredikat kerasulan itu. Hal itu juga berlaku untuk para manusia yang ada di bumi. Kebanyakan manusia di bumi lupa, dalam kurung, mereka tidak paham tentang hal itu. Malah nggak paham. Orang-orang yang ada di bumi, manusia yang di bumi. Atau mereka hanya mengetahui sebagian. Untuk itu melalui raga para rasul, dalam kurung yang terdahulu, menjelaskan penugasan atau tugas manusia. Kemudian dilanjutkan oleh para rasul-rasul berikutnya, dalam kurung para nabi-nabi selanjutnya. Tuhan menyempurnakan seluruh manusia tersebut dengan diwujudkannya sebuah konsep raga kerasulan. Di akhir zaman ini ada konsep raga kerasulan yang di situ mendidik seorang rasul disadari atau tidak. Siapapun kalian yang di sana terantarkan kepada Tuhan, ya mungkin kamu awal untuk melajari sebuah kenabian dan selanjutnya mengenali Tuhan dengan baik, mengenali rasa Tuhan dengan baik, maka selanjutnya kamu akan disebut sebagai seorang rasul. Seorang rasul itu hanya julukan, ya. Julukan. Sesungguhnya seorang rasul itu adalah pekerjaan. Jadi ketika disebut rasul, jangan bangga kalau kamu tidak melakukan pekerjaan kerasulan. Konsep tersebut telah didatangkan saat semuanya banyak yang berpikir tentang akhir zaman. Ketika orang itu berpikir tentang akhir zaman, maka konsep raga kerasulan itu diturunkan di akhir zaman untuk mempermudah manusia untuk menjadi seorang rasul. Jadi ada sekolahnya menjadi seorang rasul. Sekolahnya di alam, menyayangi alam, mengenal Tuhan. Itu sekolahnya, materi utamanya itu. Itu sekolah kerasulan. Cuma di dunia ini belum ada satu pendidikan yang di situ mendidik sebagai seorang rasul. Kalau mendidik seorang rasul, mestinya sekolah itu mengantarkan orang-orang yang sekolah sampai kepada Tuhan. Makanya di akhir zaman ini nanti para nabi banyak yang turun. Bagaimana untuk melihat para nabi yang turun itu? Bertemulah dengan Tuhan. Sampai ke tingkatan kalian yakin untuk ketemu Tuhan. Baru nanti kalian akan menjadi seorang rasul yang tidak harus membanggakan dirinya menjadi seorang rasul. Yang harus dikerjakan adalah pekerjaan kerasulan. Di akhir zaman, Tuhan sedang banyak-banyaknya merekrut banyak kerasulan. Di akhir zaman, Tuhan lagi merekrut banyak kerasulan. Wow, keren. Ngerti merekrut? Tidak merekrut tukang tagih. Enggak. Wis jelas nek merekrut tukang tagih ku ngejagasaan biasanya. Debt collector kan, ayo menang-menangan masyarakat atau kelompok debt collector. Tuhan menunggu kedatangan umat-umatnya kepada Tuhan. Tuhan akan memperlakukan mereka dengan hal yang sama.
yaitu membimbing dan mendidik mereka untuk menjadi rasulnya. Enak kalian yang hidup di akhir zaman ini, ketika kalian percaya ketemu Tuhan, kalian akan dibimbing dan dididik untuk menjadi seorang rasul. Selanjutnya, Tuhan akan mengirim mereka kepada raga kerasulan. Kalian dikirim ke raga kerasulan. Ini masih salah satu konsep Tuhan. Ya, salah satu konsep Tuhan yang dimasukkan dalam satu raga. Beruntunglah orang-orang yang dipertemukan dengan raga itu, karena orang itu akan dididik menjadi seorang rasul, dibimbing dan dididik untuk menjadi seorang rasul akhir zaman. Makanya rasul akhir zaman itu banyak sekali. Iya, Pak. Kamu hajat sekali. Ya, banyak sekali. Terima kasih telah mendatangkan buku ini ke alam semesta. Sampaikan salamku kepada mereka. Aku ingin para utusan itu bisa berhasil. Maha merajai. Dan cepat jaluk bimbingan raga itu ya. Kalau kalian sudah dikasih tahu ya minta bimbingan. Jangan menjauh dari raga. Kalau kalian menjauh dari raga, maka kalian tidak terbimbing dengan baik, tidak terdidik dengan baik. Konon ceritanya bukunya seperti itu. Makanya teman-temanku yang ada di sana, yang belum ketemu konsep Tuhan berupa raga kerasulan, itu ada di satu raga. Semoga kalian bisa menemukan raga itu sehingga kalian akan dipercaya Tuhan, akan dibimbing, akan dididik menjadi seorang rasul yang tidak harus membanggakan statusnya sebagai seorang rasul, bahkan nggak ada rasa saya adalah utusan, saya adalah rasul. Nanti akan bertentangan dengan orang yang banyak yang mengandalkan kitab-kitab doang, yang karangannya manusia-manusia sok mengetahui, padahal dia mengira-ngira satu pengetahuan agama, tidak pernah mengkonfirmasikan pendapatnya kepada Tuhan. Dan ironisnya, kebanyakan manusia mempercayai buku-buku yang konon ceritanya ulamanya bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan. Padahal ulama itu ahli debat semua. Kalau ahli debat, banyak nafsunya tidak yang lebih tampil. Kalau banyak nafsunya, maka siapapun yang membaca buku-buku tersebut, maka akan mudah menyalahkan orang lain, karena kitab itu dikarang oleh debater-debater. Wes, ngomong aja, bah, salah, wes. Referensi nanti, asal ngomong kok. Asal ngomong. Pendapat ngawur. Bebas. Manusia bebas ya. Bebas berpendapat. Apakah itu salah? Pakai hatimu yang lapang, pakai nuranimu yang jernih, jangan memakai otakmu yang penuh dengan nafsu. Aku telah merencanakan hal ini untuk semuanya. Aku telah menyampaikan kabar ini kepada para rasul Tuhan sebelumnya. Oh begitu ceritanya. Aku telah menyampaikan kabar ini kepada para rasul Tuhan sebelumnya. Dan mereka berbahagia. Mereka senang bila di bumi terdapat raga kerasulan. Ternyata berita ini sudah ada. Mereka semua senang. Nanti di akhir zaman itu ada konsep raga kerasulan yang mendidik seorang rasul. Aku tanyakan kepada mereka, apa yang menjadi alasan
mendengar yang demikian, mereka mengatakan kepadaku bahwa usaha Tuhan tidak sia-sia. Para rasul memang sempat membayangkan power kerasulan dari Tuhan yang langsung hadir di antara para ciptaan. Hal itu akan membuat bagi siapapun bisa merasakan kerasulannya, yaitu Rasul Tuhan. Jika power kerasulan Tuhan hadir di antara para ciptaan, akan membersihkan mereka yang sedang melakukan kerasulan bukan dari Tuhan. Sepertinya bumi menantikan hal ini. Jika bumi juga ikut merasakan power kerasulan dari Tuhan, maka bumi akan bisa melindungi dirinya. Bumi yang rusak akan kembali pulih, dan dia banyak disadarkan kembali tentang fungsi bumi terhadap seluruh alam. Bumi juga terdapat bagian dirinya yang menjadi rasul, maka dia akan aktif kembali. Jadi ada banyak rasul-rasul turun atau ada raga kerasulan, mungkin ada bagian dirinya bumi yang menjadi rasul juga akan teraktifkan. Setelah bumi aktif, maka dalam kurung bisa diisi oleh apapun atau bisa diisi oleh apapun, silakan mengisinya. Semoga ini bisa diterima. Tulisan dikasih selesai. Keterangan pembaca. Setelah membaca informasi tentang raga kerasulan, tiba-tiba pasir menutup kembali. Sosok kerasulan dengan sosok manusia suci saling memandang dan tersenyum. Manusia suci berkata kepadanya, "Hebat, hebat, mari melatihnya." Kemudian sosok kerasulan itu mengajak salaman kepada manusia suci. Dan raga mereka berdua terlihat bersinar. Manusia suci berpamitan dan mengatakan kepada sosok tersebut, "Baiklah, mari melanjutkan tugas bersama-sama." Setelah itu, manusia suci dan Panglima Langit dan Bumi berpamitan dari sosok konsep tersebut. Begitu, saudaraku, pengalaman rohani teman. Apakah ini menjadi satu masukan buat kalian? Apakah ini menjadi kalian semakin sadar? Kalian termasuk orang-orang yang beruntung ketika kalian diturunkan di dunia ini di akhir zaman. Karena kesempatan kalian untuk menjadi seorang Rasul Tuhan. Karena di akhir zaman ada konsep Tuhan berupa konsep raga kerasulan yang akan mendidik, membimbing kalian menjadi seorang rasul yang sesungguhnya rasul, yang tidak harus mengaku-ngaku dirinya rasul. Rasul yang baik, tidak merasa dirinya seorang rasul. Semoga ini menjadi analisa, menjadi bahan perenungan untuk kita semua. Apakah kebenaran buku ini benar di mata kalian? Apakah kalian menyaksikan karena kalian sudah dibelenggu oleh pendapat-pendapat manusia melalui karangan-karangannya? Semoga kalian mengerti dan terus mempelajari tentang pengalaman teman saya. Satu saat masih ada banyak pengalaman tentang satu konsep Tuhan yang dimasukkan di dalam raga tersebut. Dari raga itu, bagaimana cara menemukannya? Bertemulah kepada Tuhan, minta informasi raga itu ada di mana. Salam damai, salam bahagia, salam menjadi seorang Rasul Tuhan.